Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi definisi usaha kecil dan menengah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Cindy, dan anggota kelompok saya, Zuriati, Sudiana, dan Ulfadilah. Definisi usaha kecil menengah. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha kecil menengah adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Jadi, secara tidak langsung pengertian usaha kecil menengah adalah usaha kecil memiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang, sedangkan usaha menengah dengan pemasukan di bawah 500 juta dengan jumlah karyawan di bawah 30 orang. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kontribusi usaha kecil menengah. Kontribusi usaha kecil menengah terhadap perekonomian negara ada beberapa poin. Poin pertama, usaha kecil menengah merupakan basis usaha yang mampu bertahan dari badai krisis ekonomi tahun 1997. Yang kedua, sektor usaha kecil menengah berpotensi menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, usaha kecil menengah berperan dalam memberikan kontribusi terhadap struktur perekonomian nasional. Dan poin keempat, ada usaha kecil menengah merupakan proporsi yang signifikan dari jumlah perusahaan di sebagian besar negara. Yang berikutnya yaitu karakteristik usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan besar. Usaha kecil menengah juga dapat memiliki struktur yang datar dan fleksibel, potensi tinggi, mentalitas reaktif, strategi informal, dan dinamis. Ciri lainnya adalah karena ukurannya yang relatif kecil, usaha kecil menengah memiliki keunggulan dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat, kemampuan mengambil risiko, dan fleksibilitas dalam merespon peluang pasar. Kekuatan tersebut mengimbangi beberapa kelemahan usaha kecil menengah, termasuk keterbatasan sumber daya dan kemampuan inovasi usaha kecil menengah. Kinerja UKM. Kinerja UKM dalam arti sempit sering diartikan sebagai profitabilitas, di mana profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari operasinya. Secara umum, pengukuran profitabilitas menggunakan rasio keuangan, menurut Munawir 2011. Upaya peningkatan kinerja UKM harus terencana dengan baik, sistematis, dan menyeluruh pada tingkat makro, meso, dan mikro yang meliputi yaitu menciptakan iklim usaha guna membuka peluang usaha seluas-luasnya dan menjamin kepastian usaha beserta dengan kepastian usaha efisien ekonomi. Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi UKM untuk meningkatkan akses sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya lokal yang terbuka. Yang berikutnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dan pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha ekonomi, baik itu di sektor informal dengan skala usaha mikro, terutama yang berstatus keluarga miskin. Kinerja UKM terdiri dari finansial dan non-finansial. Kelompok pertama mengenai kinerja keuangan meliputi profitabilitas, laba atas investasi, dan harga saham. Selanjutnya, kelompok kedua mengenai kinerja non-keuangan adalah saham atau pertumbuhan menurut Munawir. Adapun menurut Faradarajan,
Kinerja keuangan sangat penting untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas suatu organisasi. UKM bertindak sebagai prasyarat dan fasilitator untuk penggunaan yang efisien dari teknis dan inovasi proses, dan oleh karena itu merupakan sumber keunggulan kompetitif. Kinerja UKM sendiri berdampak pada kinerja non-keuangan yang berkaitan dengan produktivitas, waktu tunggu, dan kualitas serta fleksibilitas. Permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil di Indonesia secara umum antara lain yang pertama yaitu masalah internal. Masalah internal meliputi beberapa macam. Yang pertama, kurangnya permodalan, yang dimana permodalan ini adalah faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang terbatas, yang dimana dengan sumber daya manusia yang terbatas ini sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usaha, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, yang dimana dengan adanya lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan kualitasnya yang kurang kompetitif. Yang kedua yaitu masalah eksternal. Masalah eksternal ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif. Yang kedua yaitu terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Yang ketiga yaitu implikasi otonomi daerah. Yang keempat, implikasi perdagangan bebas. Yang kelima, sifat produk dengan lifetime pendek. Yang keenam, terbatasnya akses pasar. Selanjutnya, klasifikasi unit kecil menengah. Selanjutnya, klasifikasi usaha kecil menengah. Dalam perspektif perkembangannya, usaha kecil menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha kecil menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi usaha kecil menengah. Yang pertama, livelihood activity merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Yang lebih umum biasa disebut sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise merupakan usaha mikro kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Selanjutnya yaitu kekuatan UKM. UKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang. Di antaranya yaitu yang pertama, penyediaan lapangan kerja. Peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan. Diperkirakan mampu menyerap sampai dengan 50% tenaga. Yang kedua, sumber wirausaha baru, keberadaan usaha kecil dan menengah. Selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru. Yang ketiga, memiliki segmen usaha pasar yang unik.
Usaha kecil dan menengah melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya. Yang kelima, memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait. Selanjutnya adalah kelemahan UKM. Kelemahan UKM terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Faktor internal merupakan masalah klasik dari UKM, yaitu diantaranya yang pertama, masih terbatasnya sumber daya manusia. Yang kedua, kendala pemasaran produk. Sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja. Yang ketiga, kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil. Yang keempat, kendala permodalan usaha. Sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. Selanjutnya, kelemahan UKM dari faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UKM. Misalnya, solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring, dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut, muncullah kesenjangan di antara faktor internal dan faktor eksternal, yaitu di sisi perbankan. BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UKM mana yang diberi karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UKM. Di sisi lain, UKM juga mengalami kesulitan mencari dan penentuan lembaga mana yang dapat membangun dengan keterbatasan yang mereka miliki, dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UKM. Usaha kecil dan menengah di banyak negara terbukti mampu berperan sebagai tulang punggung perekonomian. Usaha kecil menengah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi kunci pengamanan perekonomian nasional di saat krisis ekonomi, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Misi utama usaha kecil menengah adalah memberikan kesempatan yang sama dalam berbisnis dan berkarya bagi masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.